Oke guys, jadi sini kita kedatangan Tami Andira. Tami ini kan sekarang udah terjun ke dunia entertainment ya. Tapi padahal kan sehari-harinya dan juga basic kuliahnya notaris. Kenapa akhirnya kok milih mau jadi seorang penyanyi sih? Emang suka nyanyi, cuma kadang suka labil, apalagi pandemi gitu ya. Takut kalau misalnya syuting nggak pakai masker, apa yang kayak gitu-gitu. Mungkin banyak teman-teman di luar sana juga yang sebenarnya karakter mereka A, tapi mereka dipaksa untuk bekerja atau berada di lingkungan yang sebenarnya itu nggak dia banget gitu. Tuh malam tuh bikin list aku bersyukur apa hari itu. Emang aku ada masa-masanya tuh kayak pingin sendiri atau ngilang gitu. Oh iya, jadi mungkin take your time aja gitu kali ya. Hai guys, welcome to Intalk. Aduh udah lama banget ya, udah lama nggak bikin Intalk, udah lama nggak ngobrol-ngobrol sama bintang tamu. Akhirnya hari ini Intalk balik lagi, yeay! Dan kedatangan bintang tamu yang spesial. Aduh udah lama banget dan belum pernah ada sih kayaknya penyanyi yang datang ke sini. Ada Tami Andira. Akhirnya, aduh sibuk sekali ya ibu ya. Sibuk jadi atlet. Bukan jadi penyanyi tapi jadi atletnya sibuknya ya. Oke guys, jadi sini kita kedatangan Tami Andira. Tami Andira ini seorang penyanyi, pasti kalian juga tahu lah yang suka denger di Spotify. Lagunya udah ada Hey You, terus satu lagi apa? Hanyalah mimpi. Oh iya, Hanyalah Mimpi. Boleh kalian searching di Spotify. Suaranya Tami ini unik banget. Bagus banget suaranya. Jangan dengerin suara aku, suara Tami aja yang didengar. Tami apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk mondar-mandir aja gitu, kayaknya kok nggak habis-habis gitu ya. Kerjaan ya, maksudnya kayak ada aja yang diurus ya. Banyak banget ya. Ini emang wanita keren hebat ya, nggak bisa diem ya kerjaannya. Tami ini kan, jadi gini guys, Tami ini adalah teman kuliah S2 ya. Kita sama-sama kenotariatan bareng sama aku. Jadi Tami juga lagi sibuk jadi seorang notaris. Sayangnya itu udah jalan, yang ini belum. Tapi harus kan, udah aku iya udah di-push terus sama dia, harus jadi notaris, harus dikerjain ALB dulu, terus harus magang. Nanti magangnya bisa di tempatnya ibu ya. Iya. Ibu tolong ya dipermudah ya bu magangnya. Oke, Tami aku mau tanya. Tami ini kan sekarang udah terjun ke dunia entertainment ya. Kita langsung aja ya. Langsung jadi penyanyi. Tapi padahal kan sehari-harinya dan juga basic kuliahnya notaris. Kenapa akhirnya kok milih mau jadi seorang penyanyi sih? Bahkan aku juga kayak nggak tahu kenapa aku bisa tiba-tiba ada di situ. Jadi karena aku tuh dari kecil emang suka les nyanyi, cuma nggak ada kepikiran juga sih jadi penyanyi gitu kan. Sampai suatu terakhir aku tuh les sama Mas Indra Aziz. Sama Mas Indra Aziz, suara kamu lucu deh, kenapa sih nggak bikin suatu karya gitu. Dan ternyata orang-orang di sekitar aku tuh banyak yang musisi, yang apa, dan akhirnya didukung banget sampai saat ini gitu. Padahal aku juga kayak emang suka nyanyi, cuma kadang suka labil, apalagi pandemi gitu ya. Takut kalau misalnya syuting nggak pakai masker, apa yang kayak gitu-gitu. Jadi kemarin tuh sebenarnya mulainya startnya akhirnya bikin lagu tuh di tahun 2019 Desember. Oh baru banget ya berarti ya. Baru ya ampun, banget. baru bikin lagi terus pandemi. Tiba-tiba pandemi. Oh itu yang bikin akhirnya harus vakum dulu ya. Iya. Sementara jadi awalnya itu. Nah terus waktu itu kan kamu akhirnya di Mas Indra ya, yang akhirnya ngomongin kamu katanya harus bikin kalau bisa bikin karya karena suara kamu unik. Bener sih, aku juga dengerin suara kamu tuh unik banget. Kayak jarang dipakai kan, cara mencari suara yang bagus tuh banyak, tapi yang unik dan punya karakter kan susah ya. Tapi apa sih yang bikin kamu akhirnya oke deh mas, aku mau deh bikin lagu dan aku rekaman? Awalnya nggak pede. Gak pede banget, aku tuh anaknya kan kamu tuh aku malu-malu, apalagi kalau baru kenal atau apa. Tapi kalau udah kenal lama emang malu-maluin sih. Ya kan? Dua hal yang beda ya. Dua hal yang berbeda. Kayaknya aku punya kepribadian beberapa. Tapi akhirnya pas udah nyobain nyanyi kok asik, terus recording asik gitu kan. Dan teknik vokal, dan ternyata tuh nyanyi itu tuh nggak harus pakai teknik vokal yang kayak gimana-gimana. Jadi yang biasa aku nyanyi pakai teknik banget, setelah aku terjun ke dunia nyanyi malah nyarinya tuh uniknya. Bahkan aku tuh mencoba untuk nyanyi sesantai mungkin. Jadi semua lagu tuh kalau bisa aku lebih chill gitu. Jadi dipakai uniknya apa ya, diri kita sendiri gimana bisa keluar gitu ya. Terus aku juga sering denger sih kayak kalau nyanyi itu harus kayak bener-bener menjiwai lagu apa segala macam gitu ya. Iya betul. Dapat atau enggak sih? Maksudnya kayak orang yang ngedenger tuh bisa ngerasain gak sih apa yang kita sampein gitu gak sih? Itu challenge gak sih buat kamu? Challenge karena yang awal-awal kan lagunya sedih-sedih. Sedangkan tuh aku
dulu ya kalau cinta-cintaan tuh aduh malas banget mikirin, kayak aku nggak pernah yang gimana gitu kan. Terus sampai pada akhirnya yang lagu kedua ini tuh sedih banget kan. Kalau yang pertama sedih cuma yang masih easy listening Yang gitu Hey You lah. itu ya. Yang kedua tuh aku sampai aduh bingung gimana caranya, sampai aku sempet nangis. Kayaknya aku nggak bisa deh bawain lagu ini. Oh, nangisnya justru karena Nangisnya udah nggak pede duluan karena nggak pede, bisa. karena aku nggak bisa. Tapi pas udah terakhir aku dengerin, akhirnya aku minta rubah semua aransemennya sesuai sama yang aku mau gitu loh. Jadi kayaknya aku bisa nyanyiin tapi dengan caranya tuh kayak gini. Oh, dengan cara kamu sendiri. Jadi emang sih setiap orang tuh punya caranya sendiri untuk bisa mengekspresikan apa ya? Mungkin kalau kamu sebagai penyanyi kan untuk mengekspresikan lagu supaya sampai ke orang gitu ya. Nah, yang kedua itu tentang apa? Jadi tuh kayak apa ya? Ibarat kata tuh ya udah dia tuh udah cuma mimpi aja buat ngedapetin orang ini. Ngedapetin orang ini kayak jadi bisa diinterpretasikan apakah orang ini udah nggak ada atau apa. Jadi kayak nggak akan jadi. Oh, sama gitu. Orang ini. Tapi kayak aku kok sedih sih dengernya. Ya, aku nonton drakor sampai nangis. Baru tuh aku bisa dapetin feel-nya. Terus pas recording dimatiin lampunya. Karena aku tuh nggak pedean. Iya harus gelap ya. Iya, jadi kayak gelap. Jadi aku nggak bisa lihat ada orang-orang tuh di depan. Baru tuh aku dapet sedihnya. Oh iya benar. Emang ada cara sendiri ya. Tapi kamu introvert apa extrovert sih? Nggak tahu juga. Atau sebenarnya aku adalah orang yang introvert, tapi karena pekerjaan aku menuntut aku untuk jadi orang yang extrovert. Iya emang kadang kita ditempatkan pada suatu keadaan yang sebenarnya apa ya, challenging banget buat diri kita nggak sih? Maksudnya kayak kita tuh sebenarnya orang introvert. Misalnya contoh kamu orangnya introvert, tapi kamu harus bekerja di dunia yang itu membutuhkan ekstrovert kamu. Kan orang introvert tuh katanya kalau misalnya habis ketemu orang suka capek gitu ya, energinya. Capek banget. Jadi kalau misalnya aku tuh harus tahu besok jadwalnya apa. Oh, bakal ada rame dari segini. Jadi aku nggak bisa yang kayak lama banget rame orang kayak gitu. Abis itu aku menyendiri lagi. Aku lebih seneng kayak di rumah sendirian. Pokoknya pergi juga sama orang-orang yang terdekat aja gitu. Emang aku nggak suka yang keramaian gitu, walaupun misalnya aku terlihat di tempat-tempat keramaian. Oh gitu. Nah tapi gimana sih, kamu ada kayak tips dan trik sendiri nggak sih? Mungkin banyak teman-teman di luar sana juga yang sebenarnya karakter mereka A, tapi mereka dipaksa untuk bekerja atau apa ya, kayak berada di lingkungan yang sebenarnya itu nggak dia banget gitu. Tips kamu apa sih untuk biar tetap bisa akhirnya kita berkreasi juga, tetap berprestasi, tapi tanpa mengesampingkan kebutuhan pribadi? Karena kalau orang introvert kan mungkin ada butuh menyendirinya juga gitu. Terus tapi kalau misalnya harus ngadepin hal-hal kayak gitu tuh gimana gitu caranya? Biasanya kalau aku itu malam tuh bikin list aku bersyukur apa hari itu. Jadi masih bisa apa gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasa jadi kurang atau apa gitu. Jadi kayak aku bersyukur aja masih dikasih kesempatan ketemu orang, masih ada yang mau ketemu sama aku, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak masih ada yang mau pakai tenaga aku, yang kayak gitu-gitu sih. Tapi memang aku ada masa-masanya tuh kayak pingin sendiri atau ngilang gitu-gitu. Oh iya. Jadi mungkin take your time aja gitu kali ya. Kalau misalnya emang udah capek, energinya udah habis, bikin waktu gimana caranya untuk akhirnya ngambil energi lagi dengan menyendiri gitu kali ya. Karena aku nggak mau maksain banget gitu, tiba-tiba harus, pokoknya capek banget sih kalau jadi orang yang kayak gitu. Tapi memang sih sebenarnya kalau kita kerja di apa ya, di dunia atau di lingkungan pekerjaan yang kita suka, sekalipun itu kayak membuat kita aduh gue sebenarnya orang introvert, gue harus bisa ekstrovert nih. Tapi kalau misalnya kita mencintai itu, kayak kamu kan suka mungkin sama lagu, seneng nyanyi, itu bisa membuat kita akhirnya oh ini passion gue nih, gue harus bahagia juga nih di sini gitu, dan akhirnya happy aja jalaninnya gitu ya. Ya sebelum perform sama pas udah lagi perform itu beda. Jadi kayak dua kepribadian yang berbeda. Jadi kan pasti udah didandanin apa yang sehari-hari aku nggak dandan gitu. Terus kalau mau perform tuh ya dandan semuanya. Terus jadi aku udah jadi orang yang berbeda gitu. Jadi bisa istilahnya kita kayak bisa lah men-switch diri dan membuat diri bisa untuk beradaptasi sama yang kita mau lakuin. Karena emang nggak bisa sih kalau kita selalu berada dalam zona nyaman. Kalau mau sukses harus keluar guys dari zona nyaman. Kayak lagu ya. Kita harus berkembang. Bener banget. Nah tapi kan sebenarnya kamu tuh awalnya basicnya notaris ya. Nah sebenarnya kamu sendiri ngerasa lebih apa ya, kalau susah mungkin semua pekerjaan cukup susah dan ada tantangannya ya, tapi lebih tertantang untuk menjadi seorang notaris atau seorang penyanyi nih? Kalau aku sebenarnya suka mengerjakan beberapa hal gitu. Jadi aku kan bosenan.
Jadi bahkan aku tuh dari SD itu cari uang. Serius? Serius. Ngapain? Jadi kayak apa yang ngetren dari zaman SD itu aku bisa jual dan bener-bener dapat profit. Jadi aku udah bisa beli handphone dari zaman SD, kan kelas 6 baru keluar handphone. Ketahuan deh angkatan aku tua. Baru ada telepon. Terus abis itu kamu Terus beli sendiri? Aku udah bisa beli sendiri. Terus kayak SMP aku bisa punya kayak 3 handphone apa yang aku beli sendiri. Wow. Jadi misalnya ada momen Valentine, aku jualan apa, edisi Valentine apa. Jadi aku selalu kayak bikin ini, bikin itu. Kayak apa ya, nggak bisa caranya? Gimana caranya kamu menghasilkan kota. Sesuatu gitu ya? Kenapa? Kuliah keluar kota pun kan aku sempat S1-nya di Semarang. Aku sambil kayak membuat usaha baru apa ya. Nggak bisa diem aja sebenarnya. Oh, emang kamu tuh kayak jalan terus. Itu udah dari SD kelas 3 SD? Dari aku kelas 4 SD. Oh, 4 SD ya? Udah mulai jualan. Wow, keren. Oh, gitu. Jadi sebenarnya berawalnya dari kayak kamu bosen, kamu pengen cari kegiatan, terus ngerasa karena diajarin juga. Jadi kan dulu kan yang aku suka ada santunan anak yatim. Terus kan kalau nyantunin kan harus dapat uang atau apa, dan uang tuh nggak datang sendiri gitu kan, harus dicari. Nah dari situ aku mikir gimana ya aku caranya nyari uang untuk bisa berbagi. Tapi ibu sama bapak modalin atau gimana tuh waktu itu awalnya? Maksudnya kayak anak kecil buat aku. Kan dibeliin buat aku. Terus kayak lagi ngetren di sekolah, terus pada mau beli aku jual. Lama-lama jadi aku jualan. Orang tua aku sempat ditegur karena sama sekolah kayak, "Bu, anaknya disuruh jualan." Padahal enggak. Padahal enggak ada yang nyuruh ya. Jadi aku tiap minggu restock gitu. Kreatif ya. Anak SD. Kreatif banget ya ampun, dari SD. Nah tapi itu kan kamu emang gak bisa diem, jadi kamu milih untuk bisa berbagai profesi ya berarti ya. Jadi notaris juga, terus jadi penyanyi juga. Nah kalau jadi notaris sendiri nih, aku gak tahu ya, mungkin yang nonton ini banyak juga, mungkin ada anak-anak MKN anak hukum atau siapapun lah yang ingin jadi notaris, mungkin bisa berbagi untuk jadi notaris tuh challenge-nya apa sih, atau mungkin apa ya, bisa kayak kasih gambaran lah untuk menjadi seorang notaris tuh kayak gini gitu atau gimana? Yang pertama, jadi notaris itu gak gampang, tapi bukan berarti susah. Iya betul. Ya kan? Dan kalau kita mau jalanin sampai jadi notaris itu harus ditanemin di dalam kepala kita, harus sampai jadi, harus sampai disumpah, harus sampai diangkat. Karena di perjalanannya tuh ya banyak lah dramanya, susahnya, nyari poin, nyari apa, ujian lagi, dan kayak ntar tambahan ini tambahan itu. Cuma yang di kepala aku nggak boleh ngeluh, karena pas aku ngeluh, aku putus asa sama hasilnya, pasti udah berhenti. Jadi aku tuh apapun aku jalanin terus. Bahkan kayak walaupun mungkin orang tua aku notaris, aku benar-benar nggak pernah minta bantuan sama orang tua aku. Bahkan orang tua aku nggak tahu kapan aku ujian. Serius? Biasanya kan suka sampai titip-titipan gitu. Dan kayak magang, kan ada masa magang 2 tahun. Orang mungkin ngirain aku tuh magang di kantor orang tua aku. Magang kayak pura-pura gitu ya? Enggak. Oh iya, aku magang di tempat orang, bener-bener kalau aku mau jadi itu ya aku harus usaha sendiri, jadi dari dulu. Oke, jadi kan ini sebenarnya gini ya, banyak sekarang tuh kayak lagi rame banget. Banyak orang berpikir orang itu bisa sukses karena mereka punya privilege. Tapi privilege itu kan bukan hanya ibaratnya apa ya? Bukan hanya uang, bukan hanya jabatan orang tua atau keluarga gitu kan, sebenarnya bukan itu aja. Privilege itu banyak ya. Kayak dukungan atau support dari orang tua atau keluarga itu udah sebuah privilege gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin gimana ya, aku mau ngejelasin ke teman-teman semua juga bahwa kalau kita itu mau berusaha dan kita kayak tadi kamu bilang fokus pada satu tujuan dan kita bener-bener mau ngelewatin semua rintangannya, insya Allah bisa gitu kan berarti. Dan pasti bisa. Siapapun gini, kita nggak bisa menilai orang, oke, dia punya privilege, misal orang tuanya kamu lah, anggaplah orang tua kamu notaris. Itu orang selalu nganggep kayak gitu. Iya, orang tua kamu notaris kan, mama, ibu notaris. Dari kakek kan? Iya, dari kakek kamu ya. Aku kuliah tuh nggak, pas S2 itu di UI aku nggak pernah bilang aku cucunya siapa atau apa. Jadi kalau dulu misalnya aktif terus jadi moderator, jadi apa, orang tuh nggak tahu. Jadi pas di akhir semester orang baru tahu aku cucunya siapa. Baru kayak oh iya pinter gini-gini. Padahal kan kayak yang aku meninggal pas aku 2 tahun, jadi aku juga belum mendapatkan transfer ilmu. Iya benar. Jadi sebenarnya pada intinya kayak sebuah apa ya, dorongan dari keluarga, terus ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, itu sebenarnya juga sebuah privilege kan, seharusnya dinilai sebagai privilege. Jadi nggak bisa yang kayak kita tiba-tiba ngerasa dia enak, dia punya privilege, kita ngerasa nggak ada privilege. Ini menurut kita privilege itu mungkin cuman jalur-jalur seperti itu, atau misalnya dukungan-dukungan dari materi dan juga jabatan atau segala macam.
ya nggak boleh mikir kayak gitu artinya kan, karena belum tentu orang itu menggunakan. ya belum tentu pertama orang itu menggunakan, dan belum tentu orang yang tidak punya backingan itu tidak bisa sukses gitu kan. Ini keren banget sih, karena aku juga sebenarnya aku senang berbagi kayak gini karena aku juga mau memotivasi teman-teman ya, mungkin yang merasa aku kok kayaknya dari mungkin merasa lingkungan atau keluarganya nggak terlalu mendukung secara materi atau apa, itu nggak boleh putus asa ya, benar-benar harus berjuang gimana caranya bisa dapetin apa yang kalian impikan. Mungkin tadi Tami juga bilang gimana caranya, pokoknya tanamin di dalam diri gue harus bisa sampai lulus, kayak jangan kayak ini. Karena aku sebenarnya emang cita-citaku bukan jadi notaris ya. Sama. Oh juga oleh gitu ya. Aku tuh jadi notaris tuh kayak karena cuma aku mikir pasti orang tua ibu aku sama kakek aku pasti seneng kalau aku jadi notaris. Maksudnya aku udah ngejalanin yang lain, kenapa ini nggak bisa? Oke, jadi kamu kayak lebih pengen bikin mereka juga bangga ya. Tapi ternyata jadi digampangin. Oh, dimudahkan sama Allah gitu ya. Nah itu juga sih bagus sih, kayak niat kita juga harus bagus ya. Jadi aku juga sebenarnya aku tuh sebenarnya disukainya di dunia ini ya. Kayak aku seneng banget nge-host. Kalau aku kebalikannya Tami, extrovert. Kalau ketemu orang tuh dapat energi, kalau sendiri tuh malah kayak kehilangan energi, kayak sedih banget, langsung kayak aduh nggak jelas. Makanya aku suka ganggu dia nih kalau aku lagi sendirian. Nah itu tuh juga hal-hal yang emang yang bikin aku akhirnya pinginnya jadi di sini, belum pingin jadi notaris gitu. Makanya sampai sekarang aku belum ngejalanin. Tapi bener sih Tami bilang, emang kayak semua kesempatan itu harus bisa dicoba ya. Mungkin teman-teman juga di luar sana banyak yang udah sekolah notaris, belum jadi notaris, atau sekolah apapun lah, sekolah apapun, atau punya hobi ataupun punya kepintaran apapun, kalian sebaiknya manfaatin aja sebaik mungkin. Karena kita nggak pernah tahu kan rezeki kita ada di mana sebenarnya. Kan awalnya. Iya. Takut susah misal atau modalnya atau apa, tapi tuh ada aja yang bantu. Bener. Ada aja ya. Nah kalau jadi seorang penyanyi sendiri setelah Tami coba di tahun 2019 nih, itu tantangan terbesarnya tuh apa? Tantangan terbesar tuh sebenarnya ya, maksudnya aku nggak ada basic apa-apa, bukan influencer, bukan apa, jadi mencoba dari nol gitu kan. Sebenarnya sempat kaget yang waktu kayak tiba-tiba masuk chart radio. Oh iya. Terus misalnya itu ya. Itu terus yang lagu yang pertama. Yang kalau Hey yang You kedua tuh kayak ada di Wattpad orang gitu. Makanya tiba-tiba kok jadi ada pada komen-komen gitu. Oh ternyata dimasukin di Wattpad orang, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada aja jalannya. Tapi itu mungkin yang tantangan terbesar itu adalah kalau di aku adalah percaya dirinya. Oke. Karena biasanya aku nyanyi buat diri sendiri. Sekarang gimana caranya biar orang lain juga ikut menikmati ya? Ngikutin lagunya ke bawah feel-nya gitu kan. Dan biasanya orang itu kalau misalnya aku lagi apa tuh kayak penasaran tuh pas awal aku mau nyanyi ini tuh, bener gak sih suara dia tuh aslinya kayak gini gitu. Iya karena suara kamu emang kayak gitu kan, unik ya. Aku udah sering denger ya, ini bener gak sih gitu ya. Ya aku kayak pas awal-awal lu nyanyi kayak ngeliatin orang-orang mukanya tuh kayak deg-degan. Kepala aku juga deg-degan. Sama deg-degannya ya. Sama deg-degannya. Oke, jadi itu ya tantangannya. Nah terus Tam, aku kan ngelihat kamu juga sebagai notaris juga, sebagai seorang bisa dibilang public figure lah ya, berarti ya, nyanyi juga, banyak kegiatan, harus menghibur orang di luar. Nah di kondisi kayak gini tuh kamu ngejaga badannya gimana tuh? Ngejaga supaya tetap fit terus. Kayak aku lihat kamu juga olahraga kan? Kalau aku sebenarnya saat ini olahraganya cuma yoga. Kalau dulu rajin banget nge-gym. Oh dulu sempat nge-gym. Dulu nge-gym tuh kalau pas kuliah ya, hampir setiap hari sebelum kuliah aku mampir dulu tempat gym. Makanya lebih berbentuk badannya gitu, berisi gitu ya. Kalau misal nggak itu ya jadi kurus. Kalau yoga tuh lebih lean. Jadi beda ya apa yang mau dikejar. Tapi ya. ngejarnya sehat sebenarnya. Awalnya sehat. Nah yang bikin kamu akhirnya termotivasi untuk aku harus olahraga, itu apa? Nyari sehatnya atau? Nyari sehat ya, karena aku termasuk gampang sakit. Oh iya? Kalau nggak olahraga tuh aku gampang. Aku anaknya lemah. Tapi berasa ya setelah olahraga kamu juga ngerasa badan lebih fit, masih lebih bisa kemana-mana gitu. Malah jadi kayak rasanya kalau nggak olahraga ada yang kurang gitu. Bener banget sih. Kalau aku dari dulu mau olahraga banget. Karena aku makannya banyak. Gak bisa diem. Aduh sama. Nah itu dia soal makan. Ini banyak mungkin teman-teman yang nanya. Mungkin kalau aku udah beberapa kali diskusi sama dokter gizi ya, gimana dari perspektif mereka. Nah kalau dari Tami sendiri untuk ngejaga badan supaya tetap bagus,
bagus dan tetap sehat juga. Ada tips diet sendiri gak sih? Jadi sebenarnya kita tuh makan tuh karena kita sayang sama diri kita juga kan. Aku sih masih suka makan berlemak yang kulit-kulit gitu, masih suka gitu kan. Tapi kadang kasihan sih sama badan tuh, berasa di badan kalau wah aku makannya nggak bener nih. Jadi aku misalnya dari 1 minggu gitu ya mungkin sehari 2 hari lah yang makannya mulai nggak bener gitu. Tapi aku makan normal, nggak diet, nggak apa. Oh gitu, tetap kamu jaga ya. Jaga aja. Emang sih kemarin juga dokter sempat ngejelasin katanya kalau kita mau diet itu sebisa mungkin, diet itu sebenarnya seumur hidup ya. Diet tuh aku kayak lebihnya ini gak sih, mikir ke makan sehat gak sih? Iya kan, bukan yang benar-benar harus ngurangin berat badan, harus tersiksa tuh nggak bisa. Jadi kita sebisa mungkin lakukan yang bisa kita konsumsi dalam jangka panjang, ya nggak sih? Lidah harus tetap dimanjakan. Jadi itu tadi tips kamu ya, kayak seminggu nggak bisa full banget, tapi kayak ada 2 hari sehari. Ada 2 hari misalnya makan ngaco-ngacoan gitu. Tapi ngitung kalori nggak? Aku nggak ngitung. Kira-kira aja ya. Kira-kira aja. Jadi kalau wah nih badannya udah nggak enak, berarti udah nggak benar. Bentar. Kesel banget. Oh gitu ya. Jadi kita tetap. Nah tapi sebenarnya kamu pernah nggak sih ngerasain kayak saat kamu makan udah bagus tapi kamu nggak olahraga, kamu ngerasa badan nggak fit, atau sebaliknya kamu sebenarnya olahraga terus tapi makannya barbar? Kan banyak banget tuh orang juga di luar yang dia olahraga tapi makannya tetap barbar yang kayak macem-macem. Kalau kamu kan masih milih tuh. Nah pernah nggak sih saat olahraga terus tapi makannya sembarangan, makan lemak apa segala macem, terus ngerasa badannya nggak fit atau gimana tuh? Berasa tuh kalau lagi yoga nggak bisa angkat badan. Jadi badan tuh terasa berat gitu melakukan gerakan-gerakan apa gitu. Tapi kalau misalnya makannya udah bener, udah mulai bisa gitu. Jadi harus seimbang ya. Jadi nggak bisa kayak olahraga sendiri, makan sendiri tuh nggak bisa ya. Karena percuma kita mau ikut program diet yang sebagus apapun, tapi setelah itu kita jadi kembali lagi makannya nggak bener ya nggak bakalan, pasti balik lagi. Gitu ya. Diet tuh seumur hidup. Bener banget sih, nggak bisa sesaat doang ya. Nah tapi waktu itu apa sih yang membuat kamu memilih yoga sebagai olahraga yang kamu akan rutinin sekarang tuh awalnya? Awalnya karena aku juga ngerasa lebih tenang, lebih kalau orang awalnya tuh aku ada skoliosis. Oh iya, kamu ada skoliosis ya. Terus kamu cari tahu kali olahraga yang itu ya. Jadi awal-awal kalau misalnya aku yoga tuh nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi sekarang udah lebih fleksibel juga gitu. Karena awal-awal skoliosisku tuh suka sakit. Terus aku jadi terapi. Sekarang udah nggak pernah karena nggak sakit. Oh gitu. Jadi kamu ngerasa banget dari yoga ini impactful untuk ibaratnya ya terapi skoliosis kamu secara natural gitu ya. Seminggu berapa kali biasanya yoga? Kalau yoga minimal seminggu 2 kali, tapi biasanya 3 kali. Oh, 2 sampai 3 kali ya. Tergantung waktunya di minggu itu. Iya, benar sih. Iya, tergantung jadwal di yoga, di kelas yoganya sama waktu kamu disesuaikan juga ya. Oke. Jadi kalau misalnya kamu ada saran nggak buat teman-teman yang mungkin masih mikir-mikir nih mau ikutan yoga, karena banyak orang berpikir yoga itu kan kayak cuman untuk ketenangan jiwa, nggak berpikir untuk ternyata bisa untuk skoliosis juga, terus ntar juga bisa untuk ngebentuk badan supaya lebih lean segala macam gitu. Mungkin kalau buat teman-teman yang masih masih ragu-ragu gitu untuk entah itu yoga atau olahraga lainnya, kamu gimana, ada saran nggak? Jadi tuh kita harus nemuin dulu sebenarnya olahraga apa sih yang tepat sama tubuh kita gitu kan. Ada orang yang cocoknya kardionya yang berat atau kayak gimana. Tapi kalau yoga itu memang kelihatannya gerakannya gitu-gitu aja ya. Tapi cobain deh. Cobain bener-bener tuh kayak bahkan kayak pegel-pegel apa tuh bisa hilang semuanya. Terus kayak misalnya pencernaan kurang lancar tuh ada gerakannya sendiri, pusing apa tuh ada. Jadi cobain deh, kayak orang tuh harus mencoba mungkin dengan guru yang tepat juga. Kalau pertama kali pasti dia akan ketagihan sih untuk yoga ya. Ya, aku juga ngerasain sih. Jadi awal kali aku yoga itu kan kamu yang ajak ya. Jadi aku awal pertama kali yoga itu kamu yang ngajak. Ternyata tuh kayak ngerasain banget, nggak cuman badan doang kita yang ibaratnya dilatih di sana, tapi pikiran, jiwa kita juga benar-benar dilatih ya. Kan kayak kalau kita pikiran lagi kemana-mana, ya kan, kayak nggak bisa ini nggak bisa tuh sakit jadi badannya. Kayak kita telat aja. Iya. Berasa banget gak enak. Dan itu bener banget guys, itu bener-bener bisa membuat pikiran tenang. Sebenarnya nggak cuma harus yoga aja sih, apapun gitu, olahraga yang kalian bisa jalanin itu emang bagus banget untuk kalian jalanin. Tapi orang ini kan kayak
Mungkin kalau orang-orang terdekat yang kenal kamu ngelihat kami hidupnya enak nih, kayaknya happy aja nih, sempurna aja nih, ibunya notaris, bapaknya oke gitu segala macam. Tapi kamu pernah punya pengalaman gak sih yang kayak sekarang kayak banyak ya orang yang agak-agak atau beberapa orang yang suka ada kena mental health atau ngerasa diasingkan atau segala macam, tapi pernah ngalamin itu gak sih? Pernah. Pernah. Oh ya, kapan? Jadi sebenarnya aku kayak gini, kayak semua kan aku lesin, aku belajarin karena aku dari kecil itu pernah tersisih gitu ya. Jadi kayak nggak dianggap sama orang. Jadi gitu? karena privilege itu orang selalu ngirainnya gampangin aja gitu. Oh jadi mungkin orang tuh mungkin ini plus minusnya orang privilege kali ya. Orang menyangkanya karena kamu punya privilege, jadi kayak mengecilkan kamu secara kualitas diri kamu sendiri, gitu ya? Sampai kayak kuliah, paling dia cuma yang kuliah datang doang. Oh, dari kecil juga gitu? Dari kecil juga, dari sosial gitu ya. Kadang tuh orang-orang lingkungan kecil pun tuh bisa mempengaruhi gitu. Jadi kayak ada traumatik sendiri gitu. Kenapa tuh? Apa namanya, mungkin aku nggak diajak main, aku sendirian atau apa. Jadi aku dari kecil akhirnya mikir aku harus buktiin aku harus jadi orang. Dengan usaha kamu sendiri? Dengan usaha aku sendiri. Setelah itu pas kita jadi orang, ya orang pasti bakal nemenin kita sebenarnya. Dan sebenarnya aku tuh punya banyak di kehidupan tuh aku jatuh banget, pingin nangis, tapi aku nggak mungkin ceritain itu. Kayak aku tuh pingin orang taunya aku senengnya doang. Karena pas orang tahu sedih-sedihnya aku, mungkin orang belum tentu ngebantu, tapi malah mungkin kayak gimana gitu ya kan. Mungkin ada yang ngejudge, ada yang kayak apa, dan itu aku akan makin stres gitu kan, mental healthnya makin kena. Tapi aku berkali-kali jatuh sebenarnya di dalam hidup. Ya, sebabnya itu karena sosial atau sosial, dan kadang orang tuh kalau nggak suka sama kita bisa ingin menjatuhkan kita segitunya. Jadi pernah dijatuhin di hubungan keluarga, pernah dijatuhin di kerjaan, di teror, di apa, itu pernah. Diteror, di apa. Jadi nangis terus kayak menghilang berapa bulan pun aku pernah. Pokoknya aku tuh udah pernah sering banget jatuh. Oh iya, pas pada saat menghilang, itu kan kamu berarti pas lagi jatuh-jatuhnya banget ya, sampai kamu menghilang beberapa bulan itu. Dan aku bukannya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, aku sering banget jatuh. Tapi maksudnya kadang maksudnya kayak aku nggak mau gitu orang ngelihat aku tuh kayak cuma yang susah-susahnya aja, tapi aku sebenarnya bisa bangkit gitu. Kadang orang jadi kita lagi susah terus kayak orang kasianin banget, aku jadi makin ngasianin diri aku sendiri. Oh iya, emang karakter orang beda-beda. Kamu karakternya seperti itu ya. Ada orang yang justru seneng share kegalauan dan kesusahannya dia. Aku nggak pernah. Oke, iya. Kadang masalah orang tua kita juga, terus kan kadang anak tuh kebawa gitu kan. Jadi ya itu, sampai kayak orang tua atau apa ya, aku harus, jadi kadang orang sedih aku harus nggak terlihat sedih, padahal aku kan juga ikut hancur. Iya, paham aku. Iya. Emang ada effort tersendiri dari kamu untuk gimana caranya ngasih energi kalau kamu itu bahagia ke orang lain sebenarnya gitu ya. Tapi bukan berarti hidup kamu enak-enak terus. Nah, tapi ada ini gak sih pada saat kamu, mungkin ini bisa jadi pelajaran juga ya buat kita semua yang nonton, mungkin pada saat kamu ngerasa lagi jatuh banget, terus akhirnya kamu bisa bangkit lagi, yang kamu lakuin itu apa? Kadang aku ketemu sama orang-orang yang positif, terus ya berusaha untuk ikhlas nerima semuanya. Tapi aku memang ada masa-masanya aku kayak hilang, misalnya sebulan atau apa, aku nyenengin diri aku sendiri, aku sendirian. Hilang sebulan tuh berarti kamu benar-benar sendirian? Pergi ke suatu tempat gitu ya? Dan yang tenang gitu. Kalau orang mungkin ngirainnya aku hura-hura, seneng-seneng, tapi itu ngilang tuh memang berarti aku udah lagi hancur banget. Oh gitu. Oh berarti pernah beberapa kali kamu ngalamin fase kayak gitu ya? Karena orang ngirainnya aku hancur, paling hancur ngapain. Tapi kalau orang tahu masalahnya, itu tuh hancurnya tuh sehancur-hancurnya. Oh iya. Jadi kita nggak bisa nilai orang. Ini pelajaran sih, kita nggak bisa nilai orang, menganggap orang itu walaupun dia bahagia terus, tapi belum tentu dia emang bener-bener yang selalu enak hidupnya. Setiap manusia pasti punya fase. Orang makin di atas makin banyak cobaannya, percaya. Iya benar. Percaya. Banyak fase, setiap manusia pasti ngelewatin fase itu ya, fase jatuh dan bangun gitu. Nah mungkin ya ini bisa jadi pelajaran juga ya bagi kita semua, saat kita merasa jatuh banget, jangan berhenti dan malah makin jatuh. Tapi gimana caranya
berbuat sesuatu yang bisa membuat kita mungkin lebih tenang kali ya. Mungkin cara kamu untuk bisa lebih tenangnya adalah dengan menyendiri dulu. Iya, karena aku ya. ngerenung aku salah apa ya, terus kedepannya harus kayak gimana ya. Kadang kita nggak salah apa-apa, terus ya orang membuat masalah gitu. Jadi kita kayak kalau aku tuh memang kalau udah terlihat nih gerak-geriknya kayaknya nggak ini nih. Jadi aku sekarang susah lah deket sama orang terlalu intens gitu. Karena berkali-kali. Oh iya, aku paham. Jadi kayak emang susah sih. Walaupun jatuhnya bukan karena percintaan sih. Iya, belum kan? tentu belum Tapi tentu masalah itu percintaannya. banyak loh, kerjaan atau apa tuh yang Emang banyak banget sih di kerjaan apapun, di apa ya, pergaulan manapun pasti ada aja orang yang apa ya, membuat kita jatuh tuh pasti ada. Entah itu dari kerjaan, mau di dunia entertainment, entah di dunia kerjaan, pasti banyak nih teman-teman yang oh iya gue juga nih disikut nih sama dia. Wah banyak banyak banget, emang harus hati-hati banget. Nah, pelajaran yang kamu ambil dari berkali-kali jatuh dan juga nemuin orang yang bisa dibilang wah ternyata orang ini justru malah menjatuhkan kita, karena emang sebenarnya kenyataan yang paling buruk adalah orang yang paling bisa membuat kita jatuh dan hancur adalah orang yang paling kita percaya dan paling dekat sama kita, ya gak sih? Itu apa pelajaran yang bisa kamu kasih mungkin ke teman-teman yang nonton? Ngerasain kejatuhan terpuruk itu nggak apa-apa, dirasain aja dulu sakitnya, tapi kita harus tahu batasnya sampai berapa lama, nggak boleh terus-terusan. Jadi kayak kasih waktu dulu, mungkin kita butuh space gitu ya buat diri kita sendiri, tapi kita harus tahu kapan harus bangkit, harus mulai lagi. Ya hidup tuh terus berjalan gitu. Kalau kita mau nyerah ya masa hidup kita mau berakhir kayak gitu aja karena orang lain. Nah betul banget. Jangan pernah membiarkan orang lain menyakiti diri kita. Ya kan? Kita yang bisa membuat kita banget. Itu pelajaran banget sebenarnya buat kita semua di hidup tuh. Pasti ada aja orang yang mau menjatuhkan kita, benar banget. Dan mungkin harus lebih hati-hati kali ya, selektif, jangan gampang percaya sama orang dan segala macam. Oke, nah kamu ini kan udah masuk ke lagu kemarin balik lagi ke nyanyi ke lagu kedua ya, ke lagu kedua. Kan kemarin 2 kan, yang terakhir udah rilis 2. Nah sekarang ini kamu udah lagi bikin yang ketiga. Ya lagi bikin yang ketiga. Sebelum yang ketiga jelasin, aku mau nanya deh. Lupa, ini tadi aku udah mau nanya. Loncat-loncat banget ya, bodo amat. Gak apa ya. Nggak, aku mau nanya. Katanya aku tuh denger kayak kayak mitos-mitos gitu lah. Emang kalau penyanyi itu ya bikin lagu, kalau lagunya misalnya tentang apa gitu, misalnya percintaannya gitu, emang beneran akan kejadian di hidupnya ya nggak sih? Nggak, maksudnya kamu percaya itu nggak sih? Aku kayak sering denger gitu loh, kayak ada beberapa juga kan musisi suka nge-share, gue bikin lagu sedih-sedih mulu kok hidup percintaan gue juga sedih ya. Sebenarnya itu kayak ada hubungannya nggak sih? Kayak, tapi kamu gimana? Ngerasain atau percaya itu nggak sih? Tadinya gak percaya, lagu kan untuknya baru 2. Terus tapi atau mungkin karena kepikiran juga ke bawah, kita mikir kayak gitu jadinya sedih. Kan laguku yang sebelum-sebelumnya sedih kan, makanya yang berikutnya aku capek gak mau sedih dulu deh, gak mau sedih hidupnya. Terus akhirnya kamu di lagu ketiga ini ngeluarin lagu yang happy. Ya. Tapi itu beneran kejadian gak sih kalau sedih-sedih itu sedih juga hidupnya? Yang kedua itu beneran aku kayak mengalami apa yang seperti ada di lagu? Ya, yang kedua itu aku pas hancur sebenarnya, tapi bukan lebih ke percintaan ya. Aku melihat orang terdekat aku hancur, terus aku harus nemenin dia hancur, dan aku harus pura-pura aku baik-baik aja. Oh gitu. Itu iya sih, aku sering denger mitosnya dan itu kental banget. Dan bahkan itu dia hampir apa ya, urusannya tuh sama nyawa gitu loh. Jadi kayak mungkin kalau telat atau apa jadi aku nggak ada dia lagi gitu-gitu loh. Makanya itu tuh kayak mirip-mirip. Oke, ya. Tapi itu kita nggak tahu ya. Benar-benar. Tapi semoga sih itu mitos ya. Kalau kasihan sama penyanyi yang galau-galau. Iyalah. Semoga bahagia. Aku kalau misalnya mau nyoba-nyoba nyiptain lagu bahagia aja deh. Tapi ini ketiga, akhirnya kamu mau rilis lagu ketiga ya. Ini happy ya lagunya, tentang apa? Ini sebenarnya tentang kayak jatuh cinta gitu loh. Kan di usia aku tuh udah nggak yang cinta-cintaan pacar-pacaran. Jadi tuh kayak ceritanya nih orang ini lagi deket sama orang, terus kayak kalau misalnya bener ayo gitu loh, tunjukin keseriusannya gitu loh, kayak beneran nggak sih suka
kayak memulai sesuatu yang ya udah serius yuk gitu ya. Oh lagi tentang itu, rilisnya kapan udah tahu belum? Rilisnya mudah-mudahan sih bisa secepatnya ya. Kalau kemarin tuh kayak karena pandemi tuh aku orangnya takutan mau syuting apa, terus kayak kena covid lagi gitu kan. Jadi kalau yang sekarang sih mudah-mudahan kalau udah selesai semuanya siap, bahannya sih mau langsung gitu. Wow, kita tapi udah tahun gak ini sabar. Tahun ini pasti ya. Yeay, Kita tunggu, kita rilis lagunya seperti apa. Mungkin teman-teman juga bisa dengerin dulu yang sebelum-sebelumnya, bisa dengerin keunikan lagunya, suaranya Tami. Tam, kamu jadi rencananya selain ini kan udah pasti nih rilis lagu ketiga, nanti pasti akan sibuk dong kayak keliling-keliling ya, keliling-keliling untuk promo lagu ke radio-radio dan juga kota-kota lain ya. Terus ada rencana apa lagi? Rencananya adalah ke depan sebenarnya apa ya, lebih enjoy sama diri sendiri sih. Tapi kalau sekarang tuh jadi udah lebih tahu waktunya capek. Kalau dulu kan capek digas terus. Kalau sekarang kayak kalau pas lagi capek ya udah istirahat. Sekarang udah lebih tahu waktunya untuk istirahat, karena kayak kalau mau ngejar semuanya ya udah sih nggak akan ada waktu buat diri sendiri. Jadi harus bisa bedain mana yang emang utama, mana yang nanti bisa dikesampingkan, mana yang bisa didelegasikan ke orang gitu ya. Iya. Oke, keren harus ada yang jadi prioritas gitu. Harus tahu mana prioritas. Terus sama mudah-mudahan doain ya guys. Aku cita-cita banget tahu sama Tami bisa punya studio yoga. Jadi kayak mudah-mudahan dari hobi kita bisa membuahkan hasil juga, dan itu juga mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa ngejalanin itu ya, nggak cuma kita doang. Makanya kita harus benar-benar bisa dulu kan. Tapi ada pesan-pesan nggak buat teman-teman mungkin tentang gimana caranya terakhir ya untuk ngejar cita-cita atau mungkin untuk ngejalanin hidup yang apa ya, semua orang pasti punya fase yang tadi kita bilang jatuh dan bangun. Mungkin ada saran untuk teman-teman, silahkan. Jadi namanya hidup itu harus punya tujuan. Dan kalau misalnya kita mau meraih tujuan, mimpi-mimpi kita harus fokus. Karena di perjalanannya pasti banyak banget kerikil-kerikil dan cobaan-cobaan di dalam hidup. Omongan orang sih boleh didengar, mungkin kritikan-kritikan, selama kritikan itu membangun. Karena terkadang orang hanya mengkritik tapi tidak ada solusinya. Terkadang mungkin kritikannya juga belum tentu benar gitu, tapi harus fokus lagi. Jadi walaupun sulit, terpuruk dan jatuh, harus ingat lagi sama tujuan akhir kita gitu. Kita nggak bisa bikin semua orang seneng. Jadi yang pertama diri kita harus seneng dulu, baru orang lain baru bisa ikutan seneng sih sama kita. Yes, itu benar banget sih. Kejar terus semua mimpi, dan punya mimpi tuh nggak cuma harus satu, harus banyak. Di tengah jalan nambah lagi mimpinya nggak masalah. Nggak masalah ya. Kata orang kebanyakan mimpi, nggak ada yang kebanyakan kok ya kan. Terkadang hal-hal yang kita suka gitu ya malah jadi menghasilkan, karena orang kayak ngerasa ih dia bagus loh bikin ini bikin itu. Jadi nggak di ini ya, misalnya kayak aku bikin sesuatu gitu, padahal aku nggak pingin misalnya bikin usaha di bidang itu, tapi karena mungkin passion dan orang juga seneng lihat hasilnya, akhirnya malah bisa menghasilkan. Nah itu dia. Pokoknya nggak apa-apa jadi palu gada. Apa lu mau gue ada. Apa lu mau gue bisa lah pokoknya. Mau suruh apa nih? Bisa. Oke deh, tapi makasih banyak. Pokoknya sukses buat semua usahanya, buat karir notarisnya, buat nyanyinya juga, rilis lagu ketiga mudah-mudahan laku, teman-teman semua yang dengerin ya. Makasih banyak udah datang ke sini. Dan buat teman-teman juga makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu lagi di Intalk episode berikutnya. Bye bye.